Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Tanjung Pinang mengamankan 10 siswa sekolah menengah yang membolos dari salah satu sekolah baru-baru ini. Para siswa yang bolos sekolah ini dibawa ke kantor Pol PP dan selanjutnya membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan Satpol PP Kota Tanjung Pinang, Slamet Haryadi mengungkapkan penertiban sejumlah siswa yang membolos ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga. Pihaknya dari bidang penegakan peraturan perundangan daerah bersama ketentraman dan ketertiban umum langsung ke lokasi untuk melakukan penertiban. Pelajar ini kita kadang-kadang berdasarkan informasi dari warga ataupun dari anggota kita menertibkan anak-anak sekolah itu jam belajar mereka di luar, berarti kan intinya mereka bolos nih. Jadi biasanya kita menyebar dari anggota juga, hotel, dan ada laporan dari warga banyak anak-anak sekolah kedapatan tempat-tempat minum-minum atau sambil merokok, ada kedai lah. Sebenarnya ada kedai di situ tempat ngumpul mereka seperti nyaman. Nah, itu jadi lokasi titik mereka kumpul biasanya. Itu tak jauh lah dari sekolah, contohnya di Jalan Pramuka atau apa tuh rata-rata banyak. Kita ke bawah itu rata-rata banyak. Jadi setelah disusuri sama anggota ada, dan laporan dari warga juga ada. Makanya itulah kita kirim anggota patroli dengan BPS untuk mengamankan anak-anak yang bolos sekolah ini. Tindakan kita pengamanan aja, kita bawa ke, setelah kita amankan di lokasi, kita kumpulkan dan kita bawa biasanya ke kantor untuk kita buat BAP dan kita data dari sekolah mana. Biasanya bukan satu sekolah tuh, biasanya dalam satu warung itu bisa dari anak SMA, anak SMK yang saling berkawan lah kayaknya tuh, kumpul malas masuk, nanti kumpul di sini tempat biasa. Menjadi keresahan warga juga, ini anak nggak sekolah atau segala macam. Kita bersyukur juga ada warga yang melapor ke kita. Para siswa yang terciduk sedang nongkrong di sebuah warung itu kedapatan sedang merokok dan menikmati minuman ringan. Slamet Haryadi menyampaikan selain melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum, pihaknya menerima adanya laporan warga yang merasa resah. Selain itu, agar tidak menjadi korban aksi tawuran, pihaknya segera melakukan pencegahan. Setelah diberi edukasi oleh petugas, para siswa jika diberi pembinaan seperti hormat bendera dan bersih-bersih sampah. Selanjutnya mereka diserahkan ke guru dan diperbolehkan pulang setelah membuat surat pernyataan tertulis. Kantor kita datang sekolah mana aja yang terjaring, setelah itu buat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulang lagi. Itu pembinaan lah, yang mau hormat bendera atau bersih-bersih segala macam gitu. Telepon guru BP untuk menjemput, kalau nggak ke guru BP ke orang tua biasanya. Tapi kalau masih jam sekolah, dalam arti masih dalam jam-jam waktu jam belajar itu, kita panggil ke guru BP-nya untuk dikembalikan. Sekitar mungkin tadi ada 10 ya. Kita nggak mesti juga sih. Kadang di situ pas lagi banyak ya itu ya. Contoh nanti kalau pas kita gerebek mereka tahu lari, yang nggak sempat lari. yang kedapatan. Yang apes lah kedapatan. Berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum. Kalau sanksi kita administrasi aja ya, pasti kita surat pernyataan. Kalau namanya anak-anak sekolah kita mau sanksi, nggak ada sanksi yang dalam arti berat, tidak ada. Kita pernyataan, cukup kita pembinaan sebentar, setelah itu kita balikkan ke guru. Ada yang beralasan tidak membuat PR, ada juga yang beralasan habis ngantar orang tua itu nggak ini. Ada alasan malas, ada bermacam-macam alasan yang kita. Kalau merokok pasti, karena kita sudah dapati di tasnya juga ada. Kita mengantisipasi juga dengan anak-anak sekarang ini, komik kan berbahaya juga ya. Komik kalau biasanya itu berbahaya, bisa play sama dengan melem. Tapi ini mungkin karena dia ngumpulnya di warung-warung itu, saya rasa yang merokok aja. Kepada
generasi muda kita, kalau misalnya alasannya tidak membuat PR, ya kita tuh bertanggung jawab aja lah ibaratnya. Masuk aja nggak apa-apa. Yang penting paling di sekolah juga kena marah kan? Iya. Paling kena marah. Paling sebatas dimarah sama guru. Jangan sampai kita terjadi orang tuanya rata-rata tahu anaknya ke sekolah, tiba-tiba kecelakaan, di mana rupanya anaknya nggak masuk sekolah. Jadi supaya orang tua juga memberi perhatian lah, selain pada memang udah guru nggak bisa 100% melatihkan muridnya ya, bisa menjaga muridnya, tapi kita dengan kesadaran mungkin ada orang tua selalu kontrol anaknya. Sekarang kan udah boleh bawa HP kan, ya. Anak kan SMA. Nah SMA udah boleh bawa HP, jadi lebih mudah mengontrolnya. Baik. Apalagi sistem sekarang di WA bisa kita kontrol posisi dia di mana gitu, ada aplikasi. Selamat menambahkan, Satpol PP Tanjung Pinang terus berkomitmen melakukan pengawasan terhadap siswa demi mencegah terjadinya berbagai aksi pelanggaran. Untuk itu diharapkan peran aktif masyarakat jika melihat siswa yang membolos di jam belajar. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.